Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya bakalan melakukan penanaman ya terhadap tanaman hias. Ada Aglonema grasping. Ini baru saja saya lakukan pemisahan dan di sini saya juga bakalan melakukan penanaman kembali. Dan pastinya bagaimana sih cara saya melakukan penanaman terhadap tanaman hias dan menggunakan media tanamnya juga. Di sini untuk media tanam yang saya gunakan, di sini saya menggunakan media tanam tanah yang saya campur dengan kristal. Kristal adalah sekam dari ayam broiler ya, yang biasa dijadikan sebagai alas. Namun ketika kita menggunakan kristal itu juga harus difermentasikan dulu ya, jangan langsung kita bongkar ataupun ngambil dari kandang langsung kita gunakan. Yang setidaknya kita campurkan dulu dengan tanahnya, setidaknya 1 minggu ataupun 10 hari itu bisa langsung digunakan. Jangan kita mengambil kristal ataupun sekam yang baru dan langsung dicampur dengan tanah dan langsung digunakan untuk melakukan penanaman. Itu biasanya gampang sekali menjadikan pada bagian batang tanaman itu akan mudah sekali untuk lonyot ya, untuk lonyot. Jadi baiknya ketika kita mau melakukan penanaman dengan melakukan tambahan antara sekam ataupun dengan menggunakan pupuk kandang, itu baiknya kita fermentasikan dulu 1 minggu hingga 10 hari ya, ataupun lebih juga bagus, itu bisa digunakan secara langsung. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan ada 4 pot ya, ada 4 pot untuk melakukan penanaman. Namun sebelum saya melakukan bagaimana cara baiknya melakukan penanaman, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini pastinya ketika kita baru saja melakukan penanaman ya, nanti juga baiknya penempatan itu harus berada di tempat yang teduh ya, hingga 1 minggu ya, minimal 1 minggu. Itu sekiranya ketika tanaman tersebut itu dalam keadaan daunnya itu sudah terlihat segar, itu bisa langsung saja kita pindahkan. Dan kemudian berapa sih takaran ketika kita menanam tanaman hias? Itu baiknya jangan sampai full ke bagian mulut pot ini ya, jangan full seperti ini, karena yang pastinya dalam media pot juga membutuhkan sirkulasi udara ya, sirkulasi udara, agar dalam kondisi keadaan media tersebut dalam keadaan di dalam pot ini juga ada sirkulasi udara yang membuatnya itu tetap segar. Dan jangan pernah menekan pada bagian media tanam yang kita tanam, biarkan saja. Nanti karena apabila kita menekan media tanamnya, itu berkemungkinan sekali apabila pada bagian tanaman tersebut itu sudah ada tunas baru, ataupun juga bisa merusak pada bagian akarnya ya, Jadi saat kita melakukan penanaman, kita jangan melakukan penekanan pada bagian medianya, itu biarkan seperti ini saja. Dan di sini saya lebih suka ya menyisakan antara tanah dengan mulut potnya itu segini, 2 ruas, yang setidaknya masih membuat sirkulasi udaranya itu masih aman, dan saat kita melakukan penyiraman juga tidak meluap ke bagian bibir pot. Dan kalau soal media tanam pada tanaman hias itu sebenarnya di sini saya lebih bebas saja ya, asalkan jangan menggunakan
pupuk itu yang dalam keadaan baru. Itu saja menurut saya ya, ketika kita melakukan penanaman tanaman hias apapun, jangan menggunakan pupuk dalam keadaan pupuk tersebut ataupun campuran tersebut itu dalam keadaan yang baru. Kita benar-benar harus fermentasikan dulu, karena memang sangat berpengaruh sekali terhadap awal pertumbuhan dari tanaman hias. Dan ini juga menguntungkan sekali ya ketika kita rajin melakukan split ataupun pemangkasan batang-batang tua. Ini juga akan memudahkan sekali untuk memunculkan tunas-tunas baru seperti itu. Dan demikian review dari Kembang Desa ya, bagaimana cara melakukan penanaman terhadap tanaman hias. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga setelah melakukan penanaman lakukan penyiraman.